Anda lihat ada seekor kucing. Ada seekor kucing ketika dia akan memangsa burung dara. Dia akan memangsa burung dara. Begitu burung dara itu didekati oleh kucing tersebut, dilihat oleh kucing itu ternyata burung dara itu buta. Lalu kemudian kucing tersebut dia menghindar diri dari burung dara tersebut. Sembari dengan melangkahkan kaki itu terbaca dari lisanul halnya bahwa saya tidak akan membunuh mangsa saya yang lemah. Ingin mendapatkan informasi eksklusif seputar kegiatan dakwah, jadwal streaming, dan manfaat ilmu dari guru kita Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar? Mari bergabung di grup WhatsApp Ahbabul Mustafa. Segera hubungi admin kami. Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membunuh binatang seperti monyet, tupai yang hidup di alam liar? Boleh ataukah tidak, katanya Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tentang perihal permasalahan membunuh binatang seperti monyet atau tupai yang hidup di alam liar. Perihal permasalahan membunuh atau tidak membunuh, menyakiti atau ta'dzib begini adalah hal-hal yang di dalam Islam sudah diajarkan. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai', fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah, kan gitu. Jika kalian ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian ingin menyembelih binatang yang sah atau boleh untuk disembelih, sembelihlah dengan cara yang diatur oleh syariat. Karena Allah Ta'ala sudah menetapkan kebaikan di dalam Islam ini dalam sekup semua, baik dalam rumah tangga, baik di dalam bermasyarakat, bermuamalah, ibadah, dan lain sebagainya. Jadi saya kira di dalam permasalahan membunuh binatang seperti monyet, selama itu dia tidak mengganggu kita, maka hukum membunuhnya adalah haram. Dan monyet adalah bukan satu hewan atau sejenis sekelompok hewan yang diperintahkan oleh agama untuk bolehnya dibunuh. Beda halnya kalau 5 binatang yang diperbolehkan untuk dibunuh, bahkan dianjurkan untuk dibunuh, seperti ular, kalajengking, ataupun kemudian anjing rabies atau anjing gila, babi, dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang binatang itu monyet, tupai, dan lain sebagainya yang hidupnya di daerah liar atau di satwa liar begitu, maka tidak ada anjuran dan tidak ada arahan daripada Islam untuk dibunuh. Untuk dibunuh, tidak boleh dibunuh selama dia tidak mengganggu. Kalau sampai dia kemudian mengganggu, ada kemudian cara-cara yang untuk bisa dikendalikan, seperti dengan cara mengurungnya, atau dengan cara datangkanlah seorang ahli atau tim ahli untuk menyelamatkan korban yang dicakar atau mungkin disakiti oleh binatang tersebut. Kalau memang itu juga tidak elak untuk bisa kita untuk kita lindungi diri kita daripada cengkramannya atau mungkin mangsanya dia, ataupun mungkin dengan gigitannya dia, maka bagaimanapun juga maka kita diperbolehkan untuk memukulnya atau mungkin mengusirnya, atau mungkin juga lemparnya dengan batu, atau dengan memberikan satu bentuk arahan-arahan atau bentuk satu tanda-tanda supaya binatang itu tidak mendekat kepada kita. Kalau memang itu juga tidak memungkinkan bisa kita kendalikan, maka bolehlah dengan cara yang terakhir. Fa'ala kulli hal, Islam mengatur dalam bagaimana cara membunuh yang baik. Bagaimana cara membunuh binatang? Boleh Anda membunuh, tapi tidak boleh dengan cara dibakar. Boleh membunuh, tidak boleh dengan cara disetrum. Boleh membunuh dengan cara yang baik. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Saya kira mungkin itu, mungkin nanti bisa dilanjut oleh beliau. Ada tambahan Ustaz? Ada yang saya kira udah jelas ya. Monyet bukan binatang yang boleh dimakan dagingnya, sehingga tidak ada alasan untuk disembelih, gitu lah. Kalau dia mengganggu, tadi sudah kita dengar cara-cara untuk ngusir dia supaya nggak mengganggu. Kalau memang udah mentok nggak bisa, kalau nggak membunuh dia akan membunuh orang, dari situlah titik terakhir itu yang kita boleh untuk membunuhnya tapi tidak menyakitinya. Nah, kita dengar ada Habib beberapa restoran itu menjual otaknya
Monyet. Jadi monyet hidup itu dikurung, dipres, ditusuk pakai paku atau pakai sesuatu kepalanya sehingga diminum itu otaknya. Naudzubillah min ghadabillah. Anak kira ini sudah haram dan ini zalim. Ini tidak manusiawi sekali ya. Monyet gak kayak gitu. Anda lihat ada seekor kucing. Ada seekor kucing ketika dia akan memangsa burung dara. Dia akan memangsa burung dara. Begitu burung dara itu didekati oleh kucing tersebut, dilihat oleh kucing itu ternyata burung dara itu buta. Lalu kemudian kucing tersebut dia menghindar diri dari burung dara tersebut. Sembari dengan melangkahkan kaki itu terbaca dari lisanul halnya bahwa saya tidak akan membunuh mangsa saya yang lemah. Seekor kucing saja memiliki hal semacam ini. Bagaimana dengan halnya manusia yang dikaruniai oleh Allah Ta'ala naluri, akal dan juga kemudian jiwa yang sehat, saya kira. Untuk tupai Habib ada, kita baca tadi ada beberapa pendapat ulama yang mengharamkan dan menghalalkan. Itu ada di madhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad, dan di madhab Imam Syafi'i pun ada khilaf. Kalau memang dari teman-teman mengambil pendapat yang mengatakan itu halal, maka boleh disembelih dengan cara yang baik seperti yang kita dengar dari Habib Alwi tadi, idza dabahtum fasinu dabha. Kalau memang pendapat yang diambil yang diharamkan, maka selesailah, tidak boleh diganggu dan disakiti selama tidak mengganggu. Nah, Ustaz, melihat daripada kenyataan untuk monyet sama tupai ini, Ustaz, kebanyakan di alam liar itu mereka memakan kayak duren. Jadi mereka masa rugi, akhirnya ditembak, ada yang itu gimana? Semua Allah Ta'ala sudah mencatatkan rezeki masing-masing dari sekian hambanya. Bahkan konon kata ada seorang kiai atau seorang ulama itu mengatakan, ya dalam bentuk anekdot, bahwa dia mengatakan bahwa jeruk yang dipetik oleh orang Malang itu belum tentu yang memetik dia memakan jeruknya. Jadi ala kulli hal semua sudah ada takdirnya, sudah ada. Kata waladhi gusim lak hasilun ladaik waladhi ghairik la yasil ilaik. Yang sudah Allah Ta'ala bagi untuk kamu pasti akan jatuh ke pangkuanmu. Yang Allah Ta'ala sudah takdirkan untuk selain engkau pasti tidak akan jatuh ke tanganmu, pasti akan jatuh ke orang lain. Ala kulli hal bukan hanya jangan karena dia hanya kemudian menghabiskan daripada apa yang menjadi makanan manusia yang dinikmati oleh manusia seperti durian. Siapa orang gak suka durian ya? Itu makanan surga itu, saya kira ya. Lalu kemudian binatang tersebut dibunuh dan dihabisi. Saya kira itu mungkin cara yang sangat liar, lebih liar daripada binatang liar itu sendiri. Nah, Ustaz,